Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabina natawazzahu ilaika bijahin nabi. Allahu Allah ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara dzunubana isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Allahu Allah Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhulana fi qalbi nabina panaral jamal wal jalal min rabbina. Allahu Allah. Salawatullah iftah lana wa barizki binabina warjuk lana liqa'a nabina. Allahu Allah. Salawatullah ya Rasulullah. Allahu Allah yang maha welas asih. Salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabina natawajjahu bijahin nabi. Wahai yang memuliakan Nabi kami, kami menghadapmu dengan wajah Nabi. Allahu Allah. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara junubana isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan kami, berilah kami syafaat ya Rasulullah. Allahu Allah. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhulana nabiyina wal jalal min rabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati Nabi kami, maka perlihatkanlah keindahan kebesaran-Mu. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah yang maha welas asih padamu
ya Rasulullah, iftah lana rizki bi nabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina. Dengan hak Nabi bukakan rezeki kami, anugerahi kami bertemu Nabi kami. Allahu Allah salawatullah alaika ya Rasulullah. Subhan la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberi kepada kita keselamatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan di barzah dan akhirat, terhindar daripada azab kubur dan azab akhirat. Mudah-mudahan Allah mengangkat lagi derajat kita dari satu derajat kepada derajat yang lain sampai derajat qurbah, ridho Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita ditarik oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nurdin nangar teh. Dah lah. Nah, dalam Jala'ul Qatir lagi. Nyata ya tadi. Di belakang ada undangar nih. Ngalim undangar pian undangar kene ibu undangar juga jadi di sini aja undangar. Dalam Jala'ul Qatir. Kita teruskan dalam Jala'ul Qatir. Minggu kemarin bagaimana Syekh mengisahkan tentang apa kemarin? Satu doa atau yang disebut orang ayat 1000 dinar. Biasa dibaca orang mencari rezeki. Jar Syekh itu bukan untuk dapat rezeki banyak aja, tapi supaya bagaimana seorang mukmin itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Harus dipahami itu makroja di situ, jalan keluar Allah berikan itu ialah jalan keluar untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya rahasianya yang di Fathur Rabbani tadi, berdoa Allahumma rzuqnal qurba minka bila bala. Ini itu rahasianya. Ya Kak. Nah, sehingga kita mudah. Ibarat ke Jakarta tuh langsung naik pesawat aja langsung menbak ayu jokong liut kita. Kada sampailah ke Jakarta lah. Bak ayu tuh na jokong. Untung-untungan. Nah, jadi kita melibatkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepadanya kekuatan kemampuan untuk bersabar pada dirinya. Bagaimana sabar itu? Nah, biasa sabar kita ini sabar tingkat awam atau sabar itu terpaksa. Bahasa Banjarnya kada kawaai lagi ya. Sudah nangkai itu aja. Ya kalah? Kayak apa tak keberdaya? Mak, miskin lah kamu inilah aja. Kada kawaai, kayak nipang jar. Memang tidak bisa lagi kaya, paksa miskin. Iyalah.
Nah, itu sabar terpaksa. Itu namanya akhlak. Tapi akhlak itu akhlak johir. Jadi yang saya katakan begini, ada di kampung, orang itu baik benar. Ada wanita itu baik menurut orang sekampungan mengatakan wanita itu baik. Itu namanya akhlak. Tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Maka yang menurut Allah ini penting. Yang menurut Allah ini nama masukkan orang ke surga. Kalau tidak menurut Allah, hanya menurut manusia saja, tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Dia hanya dapat pujian sesama manusia. Ulun dibaca ramah, paling dapat pujian aja manusia, tapi di akhirat nol, karena ada gunanya. Kalau hati ulun salah, maka sabar itu harus karena Allah, bukan terpaksa. Misal miskin, kemarin raditu ma qadaita, aku ridho ya Allah ma qadaita, apa yang telah engkau tetapkan. Bukan terpaksa, kada, memang kayak ini pang aku, tapi aku ridho nah. Maka kita jadi sabar. Maka sabarnya adalah karena Allah. Nah, kau aja membalik nanti di rumah ya kelak. Mudahan bila nangka itu Tuhan menghilangkan kemiskinan kita. Nah, bini pian yang tidak bungas pun bila pian ridho kepada Allah, berubahnya pak jadi bungas. Jujuran tak? Coba pian kena. Bila pian ridho lon bini pian, ridho dengan Allah, ketetapan Allah, melihat istri pian, nya jadi bungas. Nah, kada percaya pian lah. Lain nang tadi tunang, lain nang bini dua lagi itu lain. Ulah bujuran gue suruh laki pian ridho lon pian. Ada kena kisahnya gue, karena ulun di terakhir aja mengisahkan supaya pian mahadangi. Ada kisah bebinian gue, ridho lon lakinya lakinya ridho lon bininya mantap kena akhirnya. Makanya kita teruskan lagi. Allah berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rasuli." Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul, para rasul-rasul ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5 kan nabi ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Isa ya, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh kan, Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir ya Muhammad, wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Ya wahai Nabi Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana kama sabaru ma'i, sebagaimana sabar bersamaku, wa aqdaiti bi aqdari alaihim. Nabi Muhammad diajarkan Allah sabar. Sehingga Nabi Muhammad sebelum jadi nabi beliau sudah sabar. Nah, ini tadi rahasianya ya lah. Sabar sebelum menghadapi kehidupan. Sudah anak-anak sudah mengerti sabar karena Allah. Apapun juga bukan alasan dunia yang menjadi kesabaran kita, tapi hanya satu alasan, karena Allah. Ada pencuri mencuri barang kita, barang kesukaan kita hilang. Sabar aku jar. Kenapa jadi sabar? Pencurinya sudah lari ya, buka sudah hilang, jakanya ada aja kok timpas ke pangja. Orang itu tidak sabar namanya. Orang itu tidak sabar. Lalu sabar itu bagaimana? Aku sabar, hilang sandalku, hilang kopiahku, hilang bini pang. Karena Allah memerintahkan kepadaku untuk sabar, aku bersabar. Ya kelak, bini di rumah muntungnya nah bore, ya bore tau lah. Karena menyinggung laki, maaf lah, nya ada gue bebinian tuh, mah kasihan laki undan jar, membari sedikit lalu jar, borot laki nih, dalam hati nang laki nih, aku nih andaikan banyak uang aku balik banyak juga, cuma ini aja dapat kok kayak apa, bini ini juga ngerti jaga pekerjaan laki ini, tukang beca kah, ya kah, atau ya tukang-tukang nang sedikit tukang lah, ya kah. Mana ada juga suami ini kesana kemari, cuma nang istri ini
mengoceh, seharusnya berdiam. As-sukut, dia senyum lihat laki. Ya Kak? Nah, tapi kadang-kadang ya itulah. Sudah miskin nang laki nih. Dapat ujian berat pulang melihat istri pulang pemamaian. Bore, angkat tangan laki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Kak? Ya Kak? Dosa dipadahinya mengerti ay? Bo, mun laki kelakuannya tidak bagus, baca itu teto. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sekali baca 3 kali. Mun kelakuan laki pina parah benar 5 kali habis sembahyang baca, atau 7 kali. Yalah. Bila masih aja tidak ada hasilnya 7 kali baca. Tidak ada hasilnya 7 kali masih tidak bisa. 21 kali baca habis sembahyang. Nah, Rabbana hablana min azwajina. Enggak apa-apa 21 kali. Makbul pian. Malaikat gintang angam dengar pian berdoa tuh. Oh, maju malaikat ini penting benar nih. Ya Allah. Nah. Sampai di mana nih? Bakal kisah itu ada kisah ya. Wa fi aqdaiti, wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu. Terimalah ketentuanku, bi aqdari, ketentuan takdirku, alaihim, atas mereka, wa fi ahlihim, bagi keluarga mereka, wa auladihim wa amwalihim wa ajyatil khalqi lahum. Seperti juga engkau ridho pada keadaan, wahai Muhammad, bersabar atas anak-anakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, wa amwalihim, harta mereka, keadaan harta mereka, wa ajyatil khalqi, kelakuan penghinaan makhluk kepada kamu, mereka kepada kamu. Nabi Muhammad itu ujiannya banyak benar, banyak sekali. Satu ujian beliau di dalam Al-Quran, disuruh oleh Allah untuk beristri siapa saja halal. Ayo, kalau pian dikasih Tuhan izin untuk beristri siapa aja memilih halal, bisa nang bunga semuanya pian pilih. Iyalah Pak. Nabi Pak, Nabi tidak semua yang cantik. Malah siapa namanya Khadijah dipilih beliau. Sidin umur berapa? 25 tahun. Khadijah umur berapa? 40 tahun. Nah, ini aku lama milih binian umur 65 tahun. Nah, yalah. Nah, Nabi Muhammad, yalah, semuanya memiliki makna dakwah. Ada perempuan dari Yahudi dipilih beliau masuk Islam. Ada di antara sahabat habis berjuang fisabilillah meninggal dunia, istrinya umurnya sudah 50 tahun, dipilih Sidin jadi istri. Ada Ummu Aiman umur 65 tahun, dipilih Sidin jadi istri. Ayo pian memilih nang anu menjagala. Ya kalau pula Bu, ya lah Bu. Nah, ayo Nabi mengawini janda-janda. Mun pian kada aku mengawini janda. Ya kah? Aku neulun Pak aja. Guru aja. Lah, itu ujian bagi Nabi, bagaimana membangun kreativitas mereka. Nabi ini sibuk berdakwah tapi disuruh Tuhan beristri. Ini berat bagi Nabi. Maaf pian merasa kalah satu orang istri aja kayak apa pian di rumah. Hah? Ngurusinya ya lah. Nah, susahnya bukan main. Ya lah, satu orang istri. Kita laki-laki ini berat, kita harus menjadikan istri kita tuh masuk surga. Istri kita tidak ada kewajiban menjadikan kita masuk surga. Disuruh Tuhan hanya istri itu taat kepada suami. Makanya jaron tadi itu, yang penting istri itu, suami itu ridho. Biar rumah ini terbengkalai, kayak apa istilahnya nih, kotor, bahasa Banjarnya rigat rumah nih. Apalagi guru, pakaian laki kadang-kadang separuh jadi gosok, ya lah. Tidak semua, tapi nang laki ridho suka. Nah itu nang iya dah. Kenapa jadi kamu
Bu jadi ridho mana? Kenapa jadi suami pian tuh Bu jadi ridho? Satu, bila dikumpuli laki jangan menolak Bu. Dikumpuli tahu lah Bu. Dikumpuli laki jangan menolak. Karena ajar Nabi bila menolak semalaman panjang tuh malaikat mengutuk wanita itu. Hanya mau olah jengkel. Karena bila nya bemamai-mamai laki itu olah kanja kopi atau banyu teh kah atau apa nang pina nyaman banyu ambihannya bemamai. Nah, itu jangan, enggak usah dilawan nih. Mau dilawan nih kacau. Pian bilainya laki itu diolahkan kopi atau banyu teh atau apa biar karena bisa dingin. Karena guru ajar kalau kopi itu dibikin akan tidak diminumnya kada enggak jadi masalah. Enggak apa-apa juga duitnya duit laki pian juga. Iyalah. Enggak apa-apa terbuang. Bila nginum seorang. Iyalah. Nah, itu utamakan. Bata tapas nang penting-pentingnya tapas. Di hadapannya pina bah kucak tak bata tapas buai. Tapi pastinya kada laki kalondre. Bawa kalondre misalnya ada bapak yang penting di mukanya menyenangkan hati. Iyalah. Kita ini kan kadang-kadang terbalik. Piring bersih. Anak bujur-bujur di apalagi macam-macamnya rumah bersih kelihatan berbunga-bunga lagi rumah. Tapi laki suami jengkel dengan istri. Iyalah, nah itu salah. Padahal semua ibadat kita yang lain baru diperhitungkan bila suami ridho kepada kita. Kalau dalam hadis, dalam hadis Nabi seorang istri ketika itu dilarang oleh suaminya keluar rumah. Diberitahukanlah badannya bahwa ibunya si istri ini, perempuan ini sakit keras supaya dikunjungi. Ujar datang di sanak istri ini ke rumah nang perempuan tuh. Jar istri ini aku tidak berani berkunjung ke sana. Udah. Habis itu yang kedua datang lagi, ibumu hendak meninggal sudah sekarat. Aku tidak bisa mengunjungi jar istri ini karena aku dilarang oleh suamiku keluar rumah mendatangi siapapun. Mak lakinya ini kejam mana boy? Kejam enggak adalah Bu? Kejam. Yang ketiga datang lagi, saudaranya perempuan memberitahukan ibu kita meninggal dunia, kunjungi kuburnya. Tidak bisa juga mengunjungi. Maka diadukanlah perihal itu kepada Rasulullah SAW. Apa ujar Rasulullah? Ibunya masuk surga gara-gara istrinya taat kepada suami. Subhanallah. Ayo pian, amalannya nyaman benar lah. Nyaman benar, duit dibari bibinian nih, ya lah. Nah, tapi guru ulun jar nang bini, ulun becari juga guru yang membantu suami. Itu nomor 2, nomor 3 itu. Kalau kita becari suaminya tidak ridho dengan kita, nggak usah becari-cari, nggak usah becari-cari, biar aja yang penting ridho. Kayak itu cara pandangnya. Iyalah, karena kita kadang-kadang kalau bekerja kan kelelah. Pas suami menggawel, jar. Yalah, malam inilah jar. Nah, keuyuhan begawi kalau siang tadi. Nah, siapa yang salah? Ayo. Iyalah. Nah, lalu akhirnya jengkel suami. Nah, ini diurut-urut sendirilah. Nah, diurut. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap anak-anak kamu. Nabi Muhammad bisa anak. Kayak kita juga sama. Tetap kita harus sabar. Kadang anak kita bisa durhaka kepada kita. Iyalah. Anak kita didik sampai ketua sekali besarnya durhaka, ya Allah. Orang tua kayak dianggapnya ampas nyiur aja lagi. Orang tua ini jangan urusan kami ini bahaya. Masya Allah. Atau ma'ajar. Nah kayak apa pian Bu? Anak pian durhaka. Masya Allah. Pintarnya pada kita. Memangnya sekolah kita sekolahkan, kita lulus SD-nya sekarang lulus SMA. Pintarnya kelihatan, ya Allah. Tunda ada obatnya Pak. Obatnya apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imam. Itu obatnya. Ulangi jerulun sampai 7 kali, putar 7 kali. Kalau perlu tambahanlah. Masih juga anak kita tuh nakal durhaka, putarina. Rabbana hablana. Bayangkan orang nah, bayangkan anak piana, Rabbana hablana. Ini pakai jari telunjuk. Rabbana hablana. Boleh aja pakai yang kayak ini, boleh juga kayak ini, boleh aja, cuma ketawa orang lihat. Kayak ini aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imam. Ya kah? Ramai kelalah. Masuk juga anak bila anak babini biar. Apa Bu? Tetawaan Bu? Ini bagian yang di muka nih Bu, bina Bu. Karena takoni Bu, ngapain dikisahkan guru itu tak? Nya tetawaan aja bagiannya Bu. Wa ajatil qalqi lahum. Dihina orang. Kita nih hidup dihina orang lah. Kadang-kadang sudah baik kita nih dengan suami kita. Ulah. Ayo kawan mana enggak wil. Ajar. Jangan dibunguli laki jar kawan gue. Adalah pernah dengar kayak itu. Nyawa jangan dibunguli laki jar. Bungolnya kalah lawan laki jar. Wih iya kajar lo dipadakannya macam-macam ilmu supaya laki tunduk. Mak, itu amalan supaya kita masuk neraka. Salah itu. Orang cari amalan yang kayak apa supaya suami ridho dengan kita. Ya tadi amalannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Lakian jangan jangan mendengarlah. Lakian jangan mendengarlah ulun memberi amalan non ibu nah. Bu. Supaya laki pian jangan bebini lagi Bu. Amalannya itu tadi 7 lah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Bila pian membaca itu otomatis rupa pian, diri pian qurrata ayun, sedap dipandang laki. Paham lah pian sedap dipandang laki itu kayak apa ya? Tawae kalau lah memadakan. Nah itu tuh. Nang belum bisi jodoh. Nang masih apa nih? Anak pian nang masih apa? Nang masih muda lah supaya jodohnya nang bagus. Baca itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nang janda-janda pang janda itu juga. Allah lakian pura-pura kada mendengar lah. Jadi kekuatan najawian lagi. Kada buah lah Bapak, anu aja. Wahai Muhammad, faqabilu dzalikal bil ihtimal, maka berbetullah dirimu dengan beban-beban itu. Kami mengajarkan semua itu sebagai bagian daripada ridho kami kepadamu. Jadi kalau kita ingin Allah itu ridho, kita bersabar. Sebelum masalah datang kita berdulu sabar. Camkan di hati sabar kita karena Allah. Bahwa hidup ini di dunia kita ini seperti pian pernah orang maragu ayam lah pakai kurungan dah lah. Nah habis itu anak ayam diletakkan di kurungan. Yalah banyak anak ayamnya. Kita seperti itu di dunia ini diletakkan Tuhan. Pintar-pintar kita aja lagi. Yalah. Nang mana kena nang disayang oleh tuannya, yang disayang oleh Allah aja wajalah. Seperti itu kita. Maka ilmunya diajarkan Tuhan sabar sebelum ketetapan Allah itu datang, ridho sebelum ketetapan Allah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita dan menguatkan jalan kita untuk selalu dalam ridho Allah azza wajalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha ya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
salatan taghfiruli biha wa walidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Duduk manis basangga batis, basujud sambil menangis, mun ingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim salatan taghfiruli biha wa wali